Manchester City mengukir sejarah baru dengan lolos ke babak final Liga Champions. Hasil ini diraih setelah mereka berhasil mengalahkan Paris Saint-Germain di babak semifinal dini hari tadi. Apa saja faktor pendukungnya? Simak ulasan berikut ini. Konsistensi tinggi. Konsistensi tinggi adalah rahasia di balik kegemilangan Manchester City sekarang. Di Premier League musim ini, skuad The Citizen berhasil memenangkan 25 pertandingan, 5 kali seri, dan 4 kali kalah. Skuad asuhan Pep Guardiola ini bahkan tampil nggak terkalahkan selama 16 laga berturut-turut. Periode tersebut terjadi sejak pekan ke-10 sampai pekan ke-26. Berikutnya, Manchester City cuma telan 2 kekalahan pada laga melawan Manchester United dan Leeds United. Catatan tersebut membuktikan konsistensi tinggi yang dimiliki oleh skuad The Citizen. Konsistensi tinggi ini berujung dengan dominasi Manchester City dalam berbagai kompetisi domestik. Buktinya, dalam hampir 5 tahun terakhir, Manchester City sudah memenangkan 8 trofi juara. Rinciannya, mereka memenangkan 2 trofi Premier League, 3 trofi EFL Cup, 2 trofi Community Shield, dan 1 trofi FA Cup. Jumlah tersebut dipastikan terus bertambah seiring apiknya performa The Citizen. Hal ini berbanding terbalik dengan rival-rivalnya yang cenderung inkonsisten. Sebagai contoh, ada Everton yang sempat merajai pembukaan Premier League. Dengan tandem apik Dominic Calvert-Lewin dan James Rodriguez, The Toffees berhasil jadi pemuncak klasemen. Sayangnya, posisi tersebut cuma bertahan sampai pekan ke-6 saja. Sementara Liverpool yang tampil buas di musim lalu harus terpuruk di musim ini. Menyandang status sebagai juara bertahan, The Reds terdepak sampai posisi 7 klasemen. Kedalaman skuad yang mumpuni. Dalam wawancaranya, Pep Guardiola mengatakan rahasia konsistensi adalah skuad yang berkualitas. Hal ini jelas terlihat di dalam tubuh Manchester City. Bisa dibilang Manchester City adalah salah satu tim Premier League dengan kedalaman skuad yang paling mumpuni. Kedalaman ini juga terlihat di seluruh lininya. Di lini penjaga gawang, Manchester City diperkuat oleh salah satu kiper terbaik dunia, yakni Ederson Moraes. Sebagai pelapisnya masih ada Zack Steven dan Scott Carson yang gak kalah apik. Di lini pertahanan ada Aymeric Laporte, Nathan Ake, Kyle Walker, Ruben Dias, Benjamin Mendy, dan Joao Cancelo. Keenamnya jadi pilihan utama The Citizen dalam meredam serangan tim lawan. Tanpa 6 pemain tersebut, Manchester City masih punya Alexander Zinchenko, John Stones, dan Eric Garcia. Ketiganya juga bisa diandalkan sewaktu mereka dibutuhkan. Di lini tengah ada Kevin De Bruyne, Ilkay Gundogan, Bernardo Silva, dan Phil Foden. Selain piawai dalam mengatur tempo permainan, mereka juga terbukti mampu menjebol gawang lawan. Sementara di lini serang, Manchester City punya mesin-mesin cetak gol seperti Sergio Aguero, Gabriel Jesus, Raheem Sterling, Riyad Mahrez, sampai Ferran Torres. Selain gak takut kekurangan pemain berkualitas, kedalaman skuad ini bermanfaat bagi sang pelatih Pep Guardiola dalam menurunkan pemain sesuai dengan kebutuhannya. Pembelian efektif yang sukses. Dilansir dari Transfer Market, Manchester City sebenarnya bukan tim Premier League yang bakar duit di musim ini. Mereka cuma mengucurkan dana 177 juta euro untuk belanja pemain yang baru. Sedangkan tim yang paling bakar duit di Premier League musim ini sudah pasti tertuju kepada Chelsea. Klub milik Roman Abramovich ini belanja pemain sampai 247 juta euro. Dengan pembelian yang lebih besar, nyatanya Chelsea nggak lebih baik dalam urusan efektivitas transfer. Pada jendela transfer kemarin, skuad The Blues mendatangkan sederet pemain-pemain ternama, mulai dari Kai Havertz, Ben Chilwell, Edouard Mendy, Thiago Silva, Hakim Ziyech, sampai Timo Werner. Tapi cuma Edouard Mendy yang tampil prestisius, itu pun cuma terjadi di awal-awal musim saja. Sisanya tergolong tampil biasa-biasa saja, bahkan cenderung buruk. Hasilnya, Frank Lampard diusir dari kursi kepelatihan sebelum kompetisi berakhir. Sebaliknya, Manchester City dinilai lebih cermat dan penuh pertimbangan dalam merekrut pemain. Salah satu pembelian terbaiknya adalah Ruben Dias. Didatangkan dari Benfica dengan harga 68 juta euro, Ruben Dias tampil luar biasa di garis pertahanan skuad Citizen. Hasilnya, Manchester City jadi tim yang kebobolan paling sedikit dengan 24 gol saja. Pada laga melawan PSG tadi malam, Ruben Dias juga dinobatkan sebagai Man of the Match. Rinciannya, Ruben Dias mencatatkan 90% akurasi umpan, memenangkan 1 duel udara, dan lancarkan tackle yang sukses.
Ruben Dias juga sukses menjegal pemain-pemain seperti Neymar, Mauro Icardi, dan Angel Di Maria di pertandingan malam itu. Strategi cerdik Pep Guardiola. Kehebatan Manchester City nggak cuma berasal dari uang melimpah untuk beli pemain-pemain bintang. Kalau kita telaah lebih dalam, ada peran krusial dari Pep Guardiola di balik semuanya. Guardiola adalah sosok pelatih yang inovatif yang kaya dengan ide-ide baru. Mantan pelatih Barcelona ini sering melakukan eksperimen yang nggak dibayangkan oleh tim-tim lawannya. Salah satunya Guardiola kerap memasang pemain yang bukan di posisi terbaiknya. Sebagai contoh, Guardiola sempat memainkan Joao Cancelo di posisi bek sayap kiri dan gelandang bertahan. Pada pertandingan melawan Borussia Mönchengladbach, strategi ini berjalan dengan baik. Cancelo tampil brilian dengan mengirimkan 1 assist kepada Bernardo Silva. Selain itu, Cancelo juga tampil impresif dalam bertahan. Dia mencatatkan 92 operan dengan akurasi mencapai 86%. Selain itu, Cancelo juga meraih 2 tackle sukses dan memenangkan 1 duel udara. Dilansir dari The Guardian, Manchester City begitu sulit dihentikan di bawah tangan Pep Guardiola. Mereka bisa mencetak gol dari situasi apapun oleh pemain di posisi manapun. Buktinya, John Stones dan Ruben Dias yang menempati posisi bek tengah bisa menjebol gawang West Ham. Hal ini membuktikan kalau racikan Guardiola memang sangat jenius. Phil Foden. Siapa sangka kalau Phil Foden yang dulunya seorang ball boy kini jadi pemain kunci kehebatan Manchester City. Strategi serangan Guardiola ternyata begitu tepat dimainkan oleh Phil Foden. Sebelumnya Manchester City sempat dihantam oleh badai cedera. Banyaknya pemain yang menepi membuat Guardiola harus memutar otaknya untuk melakukan bongkar pasang pemain. Hal ini jadi berkah tersendiri bagi Phil Foden. Krisis pemain di lini depan membuat Guardiola menurunkan Raheem Sterling sebagai striker dan Phil Foden sebagai wingernya. Guardiola sadar kalau Phil Foden punya potensi yang besar di posisi tersebut. Bermain sebagai inverted winger, Foden mampu menguasai kedua sisi lapangan dan memberikan ruang untuk winger yang lainnya. Foden memang punya kemampuan dribble yang mumpuni yang mendukungnya sebagai inverted winger sejati. Apalagi Phil Foden juga punya kemampuan playmaking yang patut diacungi jempol. Dia bisa menciptakan sampai 18 peluang di setiap 3,2 pertandingan. Hasilnya Phil Foden tampil luar biasa di lini depan The Citizen. Foden bahkan mampu mencetak 6 gol ketika dimainkan di posisi sayap kiri. Tadi malam dia juga berhasil menciptakan 1 assist untuk Riyad Mahrez. Berkat penampilan apiknya tersebut, Phil Foden dipastikan akan bertahan lebih lama di Stadion Etihad. Manchester City berencana untuk memperpanjang kontrak sekaligus menaikkan gajinya. Itulah sejumlah faktor yang mendukung kehebatan Manchester City sampai bisa menembus final Liga Champions di musim ini. Bagaimana pendapatmu? Coba tulis di kolom komentar di bawah ini.